Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif. Ya, Politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai curhat Presiden pada peringatan ulang tahun ke-16 Partai Hanura sebagai pengkondisian atau sebagai langkah cuci tangan bila sampai nantinya Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem batal berkoalisi dan Anies Baswedan tidak dapat tiket untuk pencapresan pada Pilpres 2024. Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu dalam tanda petik operasi politik penggagalan koalisi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan. Ini dalam keterangan Kamhar kepada wartawan. Jokowi dinilai Kamhar ini galau ya. Ini kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan Pak Jokowi ojo ke susu dan mengendorse beberapa nama sebagai calon presiden. Itu menunjukkan Pak Jokowi memang memiliki intensi tertentu. Itu kata Kamhar. Presiden Jokowi itu sebelumnya dalam peringatan ulang tahun Partai Demokrat di Partai Hanura maksud saya di GCC Senayan itu ada hari Rabu malam itu mengungkit adanya istana itu selalu dikambing hitamkan dalam urusan politik. Dan nanti Pak Jokowi menyatakan dia khawatir kalau ada yang gagal koalisi itu istana yang disalahkan. Yang sebenarnya ada tiga hal sih yang dia sampaikan. Satu, kalau kemudian ada partai yang tidak lolos pemilu itu yang disalahkan juga istana. Itu Presiden Jokowi ada kekuatan besar gitu ya. Padahal kan kata Pak Jokowi itu urusannya itu adalah urusan KPU. Kemudian yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal yang dituduh istana lagi. Ini istana ini istana ini, kata Pak Jokowi ya. Padahal kita kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang berketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga khawatir jika ada pihak yang nanti tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres, maka dia yang juga akan disalahkan. Nah, karena itu dia menyatakan dia heran mengapa kok dia yang selalu disalahkan ya. Nanti mungkin ya, mungkin untuk Pilpres nanti seperti biasa itu lagi. Kalau ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana itu ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Itu kata Pak Jokowi. Ini sangat menarik ya. Kalau sejauh pengamatan saya ini baru pertama kalinya Pak Jokowi menanggapi isu sensitif ini ya secara terbuka. Karena memang yang kalau soal partai politik kan memang baru saja. Tapi kalau soal Pilpres, soal calon presiden kan sudah lama ya. Kalau soal partai yang tidak lolos pemilu, ini jelas. Ini mengacu pada Partai Umat. Ini besutan Pak Amin Rais yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual di KPU. Walaupun kemudian dilakukan mediasi dan Bawaslu memberi kesempatan untuk Partai Umat melengkapi persyaratannya sampai tanggal 30 Desember ini ya. Kalau tidak ya Partai Umat tidak akan lolos. Dan pada waktu itu sebelum diumumkan oleh KPU pun Pak Amin Rais itu sudah mengaku mendapat informasi A1 dan dia bahwa Partai Umat tidak akan lolos dan dia menuding ada kekuatan besar di balik tersingkirnya Partai Umat. Sementara dua isu lainnya yang tadi kita sebut juga soal gagalnya partai koalisi dan capres tidak dapat tiket, ya orang sih dengan mudah ini menghubung-hubungkan pernyataan Jokowi ini dengan rencana koalisi dari Partai Nasdem dengan PKS dan Demokrat, sementara untuk calon presiden pasti yang dimaksud itu adalah Anies Baswedan. Tidak mungkin kalau gagalnya koalisi ini ditujukan kepada koalisi Indonesia Bersatu, ya ada Golkar, PAN, dan P3. Sebab kita tahu ini Pak Jokowi kan ini yang mendorong-dorong partai koalisi ini untuk segera terbentuk dan segera mengumumkan, setelah itu mengumumkan capresnya. Kita masih ingat ya pada ulang tahun Golkar ke-58 acara ultah atau puncak ulang tahun Golkar itu kan
Pak Jokowi waktu itu nyindir-nyindir, ini kapan, kapan akan diumumkan? Jangan hanya rangkul-rangkulan terus, kata dia. Pada waktu itu juga Pak Jokowi kan menyindir jangan sampai milih presiden itu sampai salah memilih orang gitu ya. Dan publik waktu itu menafsirkan bahwa sindiran ini ditujukan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sudah mengumumkan pencapresan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sementara kalau soal capres yang gagal untuk dapat tiket ini ya pastilah itu tadi urutannya kan jelas. Dan kalau kemudian dengan Nasdem, Demokrat dan PKS gagal berkoalisi kan Anies berarti tidak akan dapat tiket. Ini beda sekali, nggak mungkin ditujukan pada Puan, Ganjar atau Prabowo. Puan sudah jelas dapat tiket ini karena PDIP satu-satunya partai yang lolos presidensial threshold 20% karena kursinya di parlemen itu lebih dari 20%. Sementara Ganjar dan Prabowo saya kira nggak mungkin juga ya karena kedua-duanya ini kan merupakan calon yang selama ini sering berapa kali di-endorse oleh Pak Jokowi. Bahkan kalau untuk Ganjar itu kan Pak Jokowi sudah menyiapkan tadi itu ya KIB itu sebagai skoci kalau nanti kemudian Ganjar tidak diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ya Pak Jokowi itu pasti sangat berkepentingan untuk mengamankan keduanya gitu. Masa ngendorse dan tidak mengamankan gitu ya. Isu soal Jokowi kemungkinan akan menjegal Anies ini kan sesungguhnya bukan isu baru dan sudah mencuat menjadi perbincangan publik ketika Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terpaksa turun gunung karena pemilu 2024 akan berlangsung curang. Nah, ini sebelumnya malah salah satu petinggi di Demokrat, Andi Arief, itu dalam wawancaranya dengan media internal mereka sendiri, itu sudah menyebut itu bahwa Pak Jokowi itu secara terbuka tidak menginginkan ada Anies Baswedan dan Anies Baswedan jadi akan ditersangkakan gitu. Nah ini kan kemudian berkaitan dengan ribut-ribut juga soal langkah KPK yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Formula E di Jakarta ya dan sedang mencari-cari celah apakah ada kasus korupsi di situ atau tidak dan ini tentu saja berkaitan dengan Anies Baswedan. Tapi sayangnya kan pada waktu itu pernyataan Andi Arief menyatakan jangan dikutip karena itu katanya itu perbincangan internal gitu. Tapi tentu saja perbincangan itu sudah bocor ya ke publik. Jadi saya pikir kalau ada indikasi-indikasi semacam itu kok nggak perlulah reaksi dari pendukung Pak Jokowi kemudian bereaksi keras atau terlalu baper seperti yang ditunjukkan oleh politisi P3 Ahmad Baidowi yang menyatakan bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah betul bahwa terkait koalisi partai politik itu urusannya partai politik bukan Pak Jokowi. Benar nih, apakah betul urusannya koalisi antara P3 dengan Golkar dan PAN itu bukan urusannya Pak Jokowi, lebih pada urusannya partai politik. Semua orang juga saya kira tahu ya soal ini. Baidowi menyebut semestinya Kamhar tidak soal bicara soal Pak Jokowi terkesan cuci tangan, soal intervensi koalisi. Dan dia meminta data atas tuduhan yang disampaikan oleh Kamhar Lakumani tadi kepada Presiden Jokowi. Kalau kemudian ada yang gagal koalisi, jangan salahkan Jokowi. Nah, Pak Kamhar itu jangan asal ngomong. Emang sudah ada intervensi. Memang sudah ada bukti. Kok tiba-tiba seolah-olah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu mengintervensi, kata dia. Menyimak pernyataan Ahmad Baidowi ini, saya jadi teringat wawancara saya dengan politisi senior P3 Habil Marati yang membentuk forum Ka'bah Membangun ini ya, sebuah forum dilakukan oleh senior P3 untuk menyelamatkan partai ya, karena dengan tidak mendukung Anies malah memilih mendukung Ganjar ini banyak sekali senior partai yang khawatir partai ini akan hilang ya, karena kan sekarang saja suara dari P3 ini sudah hanya sekian 0,6% seingat saya di atas ambang batas parliamentary threshold. Kalau sampai kemudian dia mendukung Ganjar ya habis dipastikan suaranya akan terpuruk sangat dalam ya. Nah ini Habil Marati sendiri nanti saya kira ini perlu dibantah oleh Pak Ahmad Baidowi karena Pak Habil pada waktu itu mengaku bahwa dia mendengar langsung dari Ketua Umum P3 yang saat itu masih dijabat Suharto Monoarfa ya, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu itu memang dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan. Saya kira masuk akal ya. Kenapa? Karena konstituen P3, bahkan ada beberapa pengurus P3 daerah seperti pengurus P3 Jakarta misalnya sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan.
dan kemudian konstituennya juga mayoritas mendukung Anies Baswedan, itu seperti dikatakan oleh Habil Marati. Begitu juga dengan dengan PAN ya. PAN ini kan juga seperti diakui oleh para pengurusnya, elit politiknya, bahwa konstituen mereka itu akan mendukung Anies Baswedan. Makanya itu kita nggak terlalu terkejut ketika Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, ada anggota DPR yang masih aktif dari Partai Amanat Nasional yang ikut menyambut Anies Baswedan ya. Dan di Pekanbaru juga ada deklarasi bahkan dari pengurus DPW PAN. Tidak semua pengurus DPW, ada yang jadi pengurus dan aktivis PAN itu yang menyambut dan melakukan deklarasi terhadap dukungan terhadap Anies Baswedan. Jadi soal-soal begini ini kan ini jelas dong, ini kaitannya dengan bahwa ini memang saya sebut sebagai kawin paksa gitu, dan ya masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi tahu bahwa kalau saja kemudian P3 dan PAN itu bergabung bersama PKS dan Demokrat, maka tiket pencapresan Anies Baswedan itu sudah utuh, sudah lebih dari 20% melampaui syarat presidensial threshold. Karena itulah kemudian dilakukan manuver segera dibentuk koalisi Indonesia Bersatu itu yang nggak jelas juntrungannya, karena sampai sekarang pun sebenarnya partai ini masih kebingungan. PAN dan P3 sudah menyatakan akan mendukung Ganjar Pranowo, sementara Golkar tetap ngotot akan mencalonkan Erlangga Hartarto. Masalahnya kan tiba-tiba saja Partai Nasdem itu kemudian mencapreskan Anies ya. Tidak hanya mengusung Anies, tapi mereka itu kemudian bersih cepat melakukan deklarasi sendirian ya. Mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden, dan ini kelihatannya berkaitan dengan tadi soal cepat-cepatan dengan KPK, karena pada waktu itu ada rencana KPK untuk mentersangkakan Anies, sehingga dengan begitu Anies tidak mungkin menjadi capres pada tahun 2024, makanya didului oleh Nasdem. Inilah yang kemudian mengubah semua skenario gitu, dan peluang Anies untuk menjadi capres itu kembali terbuka. Bila Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka itu tiketnya cukup ya. Tapi kan sampai sekarang koalisi ini belum terbentuk. Nasdem sendiri nih kelihatannya masih setengah hati ya, karena di satu sisi dia mendukung Anies Baswedan, mendeklarasikan Anies Baswedan, tapi di sisi lain dia menyatakan masih tetap menjadi pendukung Pak Jokowi. Bahkan saya membaca terakhir pernyataan dari Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, yang menyatakan bahwa salah kalau menarasikan Anies sebagai calon presiden dari partai oposisi. Karena apa? Karena sampai sekarang Nasdem itu adalah partai pendukung pemerintah, pendukung Pak Jokowi, dan seperti katakan juga ya Pak Surya Paloh, bahwa mereka berharap partai Nasdem ini akan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf itu sampai akhir periode tahun 2024. Nah, bagaimana dengan PKS ini? Juru bicara PKS Muhammad Khalil itu menyatakan bahwa ya Pak Jokowi nggak perlu takut atau khawatir ya dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi Pilpres, ya santai saja, itu kata Khalil. Menurut Khalid, Presiden sebaiknya menjalankan peran sebagai kepala negara dan presiden. Karena itu menurutnya tidak perlu khawatir terkait pencapresan. Kalau Presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi. Jadi tidak baik buat demokrasi kita, tidak baik juga buat beliau sebagai pemimpin bangsa. Nah, Anda percaya kepada siapa? Pernyataan Pak Jokowi yang didukung oleh P3 atau pernyataan dari politisi Demokrat plus PKS, dan juga sebelumnya dinyatakan oleh politisi senior P3 Habil Marati. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.